Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai uji geser langsung tanah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elsa Effendi dengan NIM 2008014. Perkenalkan, nama saya Marcelino Uresidane Zasarosiandi dengan NIM 200-824. Dan perkenalkan, nama saya Fikri Amrani dengan NIM 2008016. Dan kami berasal dari D3 Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai alat uji geser langsung. Sebelum kita langsung ke prosedur pengerjaan alat pengujian geser langsung, langkah baiknya kita memperkenalkan alat pelindung diri atau PPE, Personal Protective Equipment. Yang pertama adalah helm safety, yang kedua adalah sarung tangan atau hand glove, ketiga adalah rompi, yang keempat adalah sepatu safety. Semua alat yang kita pakai ini berfungsi untuk melindungi diri kita dari kecelakaan yang kemungkinan bakalan terjadi ketika kita melakukan pengujian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat pengujian uji geser langsung ini. Pengujian ini dimaksud untuk menentukan parameter geser tanah dengan jalan melongsorkan tanah melalui bidang mendatar di pertengahan tingginya. Selanjutnya, pengujian ini dilakukan untuk keadaan konsolidasi draining, yaitu dengan jalan mengkonsolidasikan tanah terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian uji geser langsung pada tanah. Yang pertama, satu set alat uji geser langsung. Yang kedua, batu pori. Yang ketiga, pembebanan vertikal. Yang keempat, pembacaan dial geser. Terus yang terakhir ada pembebanan pada dial vertikal tersebut. Langkah selanjutnya, yang pertama kali itu kita mempersiapkan preparasi sampel tanah seperti ini. Selanjutnya, ini adalah cincin pemotong dan juga ini untuk pembebanan untuk mengeluarkan tanah dari cincin ini sendiri. Cincin ini memiliki ketebalan 12,5 mm dan diameter 50 mm. Nah, baiklah, selanjutnya keluarkanlah sampel tanah dari cincin pemotong ini seperti ini. Apabila telah dikeluarkan, letakkanlah di wadah atau pada nampan. Ketika kita mengeluarkan sampel uji tanah ini dengan menggunakan alat pendorong ini, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkannya. Apabila kita mengeluarkannya dari tempat yang kecil ke yang besar, seperti ini, uji sampel ini dapat berakibat rusak dan sampel ini ukurannya pun bisa jadi berubah. Baiklah, setelah kita tadi melakukan persiapan sampel, kali ini kita akan lanjut ke SOP pemakaian atau SOP standar operasional prosedur dalam melakukan pengujian geser langsung tanah. Yang pertama adalah kita membersihkan alat, kita lihat apakah alat sudah siap untuk digunakan. Langkah kedua adalah meletakkan bagian kedua dalam box ini, bagian kedua penutup atau tempat pengujian sampel tanah seperti ini, sejajar dengan box yang pertama. Langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah meletakkan sampel tanah yang sudah kita perpasung tadi di dalam box pengujian sampel tanah. Seperti ini. Setelah sampel sudah ada di dalam, lalu kita letakkan batu pori untuk sebagai penutup dari sampel tersebut. Langkah selanjutnya, setelah kita tutup dengan batu pori, lalu kita letakkan penutupnya atau pemberatnya.
disertakan dengan kelereng di bagian atas. Setelah itu kita posisikan atau kita letakkan pemberat vertikal itu di atas kelereng tadi, seperti ini. Nah, setelah diletakkan seperti pemberat tadi sudah diletakkan, maka kita beri beban pemberat sejumlah 3 kilo di bagian bawah pembebanan. Kita letakkan pemberat di bagian pembebanan vertikal, lalu kita putarkan pemutar ini atau setir ini sampai bisa ke sini, sampai lingkaran yang ada di sini dan besi ini menyatu ke arah kiri. Setelah dua bagian ini bersatu, maka kita pindah ke pengukur dial gesernya. Ini kan agak geser sedikit, maka kita akan geser lagi ke 0. Nanti setelah kita geser ke 0, tanda panah di dial geser ini menunjuk angka 0 setelah kita kalibrasi tadi. Maka nanti ketika pengujian atau ketika kita memutar alat ini tersebut atau memutar alat uji geser ini akan bergerak. Nanti bisa kita lihat ke sini. Bergeraknya itu ketika panah ini geser, menggerak ke atas dan jatuh dan gerak lagi, angka tersebutlah nilainya. Seperti ini. Setelah di sini kita lihat ketika panah ini jatuh, ini kan masih kita bisa lihat di sini masih naik. Nah, bisa kita lihat ini adalah menunjukkan tadi sudah naik, terus dia jatuh sebentar lalu naik lagi. Jadi sekarang sekitar di sinilah angka dari kuat gesernya. Setelah tadi angka panah ini menunjukkan angka yang sesuai dengan dial gesernya, maka kita akan melepaskan alat-alat sini atau membersihkannya kembali sesuai dengan seperti apa sebelum kita gunakan. Tapi ketika kita pemasangan dan pembukaannya atau pembersihannya itu kita seperti hati, karena nanti takutnya ada beberapa bagian yang bakalan hilang. Nanti akan saya jelaskan, mungkin ada beberapa bagian yang sangat gampang hilang dan sangat diperhatikan ketika dibersihkan. Untuk melepaskan lagi kita geser ke arah berlawanan arah jam, berlawanan dengan arah yang kita putar tadi. Jadi kita mutarnya ke arah sini, lalu kita akan putarkan ke arah sana. Ketika sudah ada jaraknya di bagian sininya, lalu kita lepaskan bebannya. Kita harus berhati-hati ketika kita lihat beratnya sih seperti 3 sampai 4 kilo, atau di sini ada 3 kilo di sini tertulis. Jadi kita ketika melepaskan beban ini atau ketika pemasangan beban ini kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke bawah atau terbentur ke bagian kaki. Dan itulah satu fungsi kita menggunakan sarung tangan dan sepatu safety. Oke, kita tanggalkan ini, kita letakkan seperti semula. Dan ini salah satu bagian yang paling gampang hilang, bola-bola ini. Ketika bola ini sudah hilang, nanti kita tidak bisa lagi menggunakan alat uji geser. Jadi kita harus berhati-hati ketika menggunakannya. Dan kita tidak boleh langsung mengangkatnya ke atas. Ini kan dua bagian box ini tidak kita bisa angkut.
langsung ke atas. Kita harus angkat dari sini. Jikalau kita langsung angkat seperti ini, maka akan mengakibatkan ada beberapa bagian dalam ini akan rusak. Pertama adalah ini. Kita angkat alat penutupnya. Setelah alat penutupnya diangkat atau dilepaskan, barulah kita bisa mengangkat box bagian kedua. Kita lepaskan botol porinya. Ini bisa kalau misalnya jatuh atau terhinjak, ini bisa patah. Ini lumayan, semuanya sangat penting di alat uji geser ini. Dan ketika kita untuk mengambil sampelnya, kita tidak boleh langsung mengangkat sampelnya dari boxnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengeluarkan paling bagian bawah ini. Jikalau kita langsung mengangkat seperti ini akan mengakibatkan rusaknya sampel. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Kita tangkapin dulu bagian sininya, lalu kita terus dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Terjatuh ini bisa menyebabkan luka atau terbenturan ke bagian kaki. Dan lalu kita bisa angkat sampelnya. Bisa lihat ada beberapa geseran atau retakan ini yang membuktikan dia sudah bergeser. Itu. Lalu kita letakkan di mampan tadi. Jadi dalam pengujian geser ini terdapat sebenarnya ada tiga kali pengulangan dengan beban-beban yang berbeda-beda. Ada yang 3 kilo, 6 kilo, dan 9 kilo. Setelah ini kita susun lagi agar tidak mengakibatkan alat yang hilang atau rusak. Sampai sini saja. Tadi angka yang keluar di sini itu menunjukkan berapa kuat gesernya. Tetapi itu belum angka sebenarnya. Masih ada kalibrasi atau beberapa ada perhitungan yang bisa menunjukkan berapa kuat geser langsung dari tanah tersebut atau dari tempat tadi. Itulah beberapa langkah atau prosedur ketika kita menggunakan. Sekian penjelasan dari alat uji geser langsung pada tanah ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.